Nasib Indra Septiawan alias IS seusai ditangkap atas kasus pembunuhan gadis penjual gorengan, yakni berinisial NKS di Padang Pariaman, Sumatera Barat atau Sumbar terancam hukuman mati. Kapolda Sumbar Irjen Polisi Suharyono mengatakan, tersangka sudah terkonfirmasi bahwa melakukan ruda paksa dan pembunuhan terhadap NKS gadis berusia 18 tahun. Hal ini sudah ia pastikan melalui barang bukti, keterangan saksi, fakta di lapangan, dan keterangan tersangka setelah berhasil diamankan pada Kamis 19 September 2024 lalu. Atas tindakannya itu, Indra Septiawan telah melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Selain kedua pasal di atas, pihaknya menilai jika ada perkembangan dari hasil penyidikan, yakni bisa saja yang bersangkutan dijerat dengan pasal 352 ayat 3 tentang penganiayaan hingga menghilangkan nyawa seseorang. Ketiga pasal yang mungkin bisa menjerat IS, menurut Kapolda bisa diterapkan secara akumulatif atau alternatif. Ia mengatakan jika semua unsur terpenuhi, maka tersangka bisa dihukum 15 tahun, 12 tahun, bahkan hukuman mati. Namun demikian, semua itu tergantung hasil persidangan. Terlebih Kapolda menilai kasus ini merupakan perhatian publik se-Indonesia dan atensi dari pimpinan di pusat, sehingga pasti pelaku akan diberi hukuman seberat-beratnya sesuai tindakan yang ia lakukan. NKS sebelumnya diketahui ditemukan meninggal dunia terkubur tanpa busana di lereng Bukit Kebun warga yang tidak jauh dari rumahnya pada Minggu 20 September 2024 lalu. Sebelum ditemukan meninggal dunia, gadis berusia 18 tahun itu sempat dilaporkan hilang oleh keluarga 2 hari sebelumnya pada Jumat 6 September 2024 malam lalu lantaran tidak pulang saat menjual gorengan. Sepekan setelah penemuan jenazah korban, polisi menetapkan Indra Septiawan alias IS sebagai tersangka. Hal itu karena diduga kuat sebagai pelaku yang menghilangkan nyawa korban. Tersangka yang sempat kabur ke dalam hutan akhirnya ditangkap polisi di sebuah rumah kosong yang masih dalam satu kecamatan dengan tempat tinggal korban, yakni NKS. Ada juga cerita khusus realis, tapi sebagai kausalitasnya itu ada dua yang sangat kuat di situ, yaitu perkosaan dan pembunuhan, atau pembunuhan dan perkosaan. Dan tadi perkosaannya dampaknya hukuman berat, pembunuhannya juga hukuman berat. Karena itu terpisah. Tetapi kalau misalnya yang berkaitan mati itu misalnya aniaya dulu di masa perang dan kemudian dia meninggal dunia, makanya kalau hukumannya misalnya 12 tahun plus sekian tahun, itu nanti kalau memang dari vonis itu memang keyakinan hakim nanti akan memutus hukuman mati atau hukuman yang seberat-beratnya. Tapi dari tuntutan awal penyidik, kemudian penuntut umum sampai ke hakim, kita akan mengizinkan kita mengajukan saat penuntut umum ya kalau nanti polisi menuntut hukuman yang seberat-beratnya, itu nanti akan kok dengan apa yang dituntutkan oleh jaksa. Kalau memang hukuman kalau memang pelakuannya begitu kalau kita melihat antara kita sebagai keluarga korban, kalau korban sudah meninggal juga, tapi keluarga korban apalagi menjadi atensi publik secara nasional dan juga menjadi atensi dari semua pihak, pastinya atensi dari undang-undang itu sendiri. Dan kita terobjek dari undang-undang bukan karena unsur atensi publik atau ini dan tidak terlalu seperti. Tapi kita melihat apa katanya berdasarkan pasal tertentu sudah dilanggar, unsur-unsur sudah terpenuhi, ancaman hukumannya sudah jelas. Ya bisa jadi hukuman seberat-beratnya itu 15-20 sampai. Tersangka pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat atau Sumbar, Indra Septiawan alias IS, sempat mengganti baju dan nongkrong seusai melakukan aksi bejatnya. Hal ini terungkap saat polisi melakukan penyelidikan mendalam pasca penemuan jenazah korban NKS 18 tahun. Setelah kejadian tragis pada Jumat 6 September 2024 lalu, pelaku kembali ke rumah untuk mengganti pakaian yang kotor dan basah akibat hujan. Ia kemudian kembali ke warung tempat terakhir bertemu dengan NKS. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat,
tim gabungan dan keluarga segera melakukan pencarian untuk menemukan korban. NKS akhirnya ditemukan tewas dalam kondisi terkubur tanpa busana pada Minggu 9 September 2024 sore lalu. Sebelumnya diketahui NKS menjajakan gorengan di sekitaran tempat tinggalnya pada Jumat 6 September 2024 sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat lalu. Kemudian sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat lalu, 4 pemuda terlihat duduk di warung mengamati korban dari kejauhan. Kemudian 3 diantaranya mendekat untuk membeli gorengannya. Proses pembelian gorengan oleh keempat pemuda termasuk ada pelaku tersebut berlangsung hingga sekira pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kondisi hujan lebat sore itu terbesit rencana oleh pelaku meruda paksa korban. Sekira pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, IS melihat korban di pasar Gelombang saat ia berjalan pulang. Ketika terpisah dari rombongannya, IS pun mengikuti korban. Hanya beberapa menit kemudian, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, pelaku mengadang dan menyekap korban. Saat mengadang, Indra sudah menyiapkan tali rafia merah untuk mengikat korban agar memudahkan niatnya meruda paksa NKS. Awalnya, pelaku tidak ada niatan untuk membunuh dan hanya ingin meruda paksa korban. Namun situasi berubah ketika NKS melawan. Akibatnya, IS menyekap korban selama sekitar 6 menit hingga korban tidak sadarkan diri. Setelah korban disekap dan tidak sadarkan diri, pelaku meruda paksa NKS dan langsung menguburkannya dalam waktu yang singkat sekira sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kepolisian menduga kuat NKS sudah tidak bernyawa saat dikuburkan oleh tersangka IS. Dugaan ini disampaikan berdasarkan informasi dari tim forensik yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Setelah ditangkapnya Indra Septiawan atau IS, keluarga gadis penjual gorengan NKS meragukan jumlah pelaku hanya 1 orang. Pihak keluarga menduga ada lebih dari 1 orang yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Hal ini disampaikan oleh kakak korban yakni Rini pada Jumat 20 September 2024. Rini juga mengungkapkan keinginannya untuk bertemu pelaku. Pada saat pelaku berinisial IS atau yang sekarang terungkap Indra Septiawan diamankan oleh polisi di Polres Padang Pariaman, Rini sempat datang. Tetapi tidak berhasil bertemu langsung karena pelaku sudah berada di dalam mobil. Senada dengan Rini, Eli Marliana selaku ibu korban NKS merasa bersyukur atas penangkapan tersebut. Ia meminta pelaku pembunuhan anaknya itu untuk dihukum seberat-beratnya. Eli juga meragukan bahwa hanya 1 orang pelaku yang terlibat dalam pembunuhan anaknya. Ia tidak percaya pelaku yang hanya 1 orang bisa melakukan kekejaman tersebut hingga korban dikubur. Tapi Bisa ke Polres. Tempat. Berapa orang? Seluruh keluarga atau gimana? Ya. Waktu penangkapan itu nggak melihat? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Dia sudah dalam mobil gitu. Makanya penasaran. Iya betul. Mau tahu. Tapi tidak diizinkan oleh polisi. Iya betul. Sampai hari ini juga belum. Belum. Nah, harapannya sekarang, ini kan kata polisi sementara ini cuma 1. Yakin nggak? Enggak yakin. Kenapa? Karena nggak mungkin dia bekerja hanya 1 orang. Mungkin lebih dari 2 orang gitu. Lebih dari 1 ya. Iya. Kira-kira sekarang ini ya sudah mulai tenang nih. Sudah. Sudah ya. Ya. Pelakunya sudah ditangkap 1 kan. Terus tinggal yang bertiga lagi gitu. Tinggal lagi. Tersangka, gimana perasaan Ibu? Sedang sekali. Kalau ada hukum lah sebenarnya dapat hukum mati. Apa harapan terbesarnya apa untuk dari keluarga?
Harapannya harus ditembak mati. Ini kan baru satu, ada dugaan nggak Bu? Ada pihak-pihak lain yang terkait ikut dalam bersama tersangka IS ini? Ada? Kalau keluarga menduga ada ya? Ada. Kenapa dugaan keluarga ada? Kalau satu udah mungkin. Harapannya tiap 4 orang tuh harus ditangkap tuh. Kenapa Ibu menduga satu tidak mungkin? Ya harapannya satu, kalau satu nggak mungkin lah anak kita dikubur gitu aja. Mungkin diserek, nggak mungkin dikubur satu. Kalau satu udah percaya. Jadi harapannya polisi terus untuk menyidik atau memeriksa yang tersangkanya Bu ya? Iya. Sebelumnya apakah keluarga kenal dengan pelaku? Tidak. Begitupun juga Nia. Tidak. Ibu sendiri nggak kenal sama pelaku? Nggak kenal. Nggak pernah ketemu? Dah. Harapannya terus diusut ya Bu ya? Ya, terus hukum mati dapat. Demikianlah Viral News kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.